satu. Yang dipegang. Oke, ini aja. Ini bagiannya. Siap. Ini mic yang mana? Sampai jam berapa gitu? 5. Hah? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal Alamin. Serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Masya Allah, hari ini kita kajian sama ibu-ibu. Pengajian apa ini, Ibu? Masjid apa namanya? At-Tauhid. Masya Allah. Kadang-kadang kajian ibu-ibu saya kadang-kadang ditutup. Tapi kalau ditutup sambil bawa anak biasanya lebih ramai anaknya. Biasanya. Tapi kalau dibuka, mudah-mudahan kita tetap bisa belajar dan mendapatkan ilmu agama. Di zaman Rasulullah pernah para sahabat datang. Ya Rasulullah, kami mau waktu untuk belajar. Pernah minta sama Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada perempuan waktu itu, siapkan waktu kalian, aku akan mendatangi kalian fi kulli usbu, di setiap seminggu sekali. Begitu juga tentang Abdullah bin Abbas pernah menceritakan bahwasannya ada hak-hak bagi wanita untuk wanita itu belajar ilmu agama. Kalau Rasulullah SAW dan para sahabat itu tiap hari ketemu di masjid belajar, dengar ayat, sholat 5 waktu, sehingga ayat-ayat yang turun selalu update para sahabat, terutama yang laki-laki. Yang perempuan itu karena di rumah nggak sholat 5 waktu, di sini Bu silakan, jangan depan pintu. Iya, pintunya dikosongin aja biar ada yang masuk lagi. Tafadholi silahkan. Tafadholi silahkan. Ayo, boleh dibagikan dulu mejanya, biar yang nyatet nggak pada capek. Iya, dibagikan dulu mejanya. Bawa buku catatan, bawa pena. Masya Allah. Apa yang terpenting bagi orang mau belajar ilmu agama? Hah? Niat, betul.
pena sama buku penting, tapi yang lebih penting niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Man ta'allama ilm yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuha illa yusibu 'ardan min ad-dunya lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari ilmu, belajar ilmu agama, la yata'allamuha, tapi dia tidak belajar ilmu agama cuman supaya dapat dunia, niatnya enggak benar, bukan karena Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yarah raihatal jannah, orang kayak begini tidak akan mencium wanginya surga. Dalam riwayat lain dikatakan, fa inna rihaha, sesungguhnya wanginya surga dapat dicium perjalanan sejauh 70.000 tahun. Jadi orang yang belajar ilmu agama tapi belajarnya bukan karena Allah, dia tidak akan mencium wanginya surga. Siapa lagi yang enggak mencium wanginya surga? Ada nih. Dosa khusus wanita, kalau wanita lakukan ini tidak akan mencium wanginya surga. Ayo, siapa yang tahu? Tadi kita bilang salah satu modal terpenting belajar itu harus ikhlas. Belajar agama karena Allah. Kalau orang belajar agama bukan karena Allah, bukan dapat pahala, malah tidak mencium wanginya surga. Saya mau tanya nih sekarang, amalan apa lagi yang menyebabkan khusus wanita tidak cium wanginya surga? Berpakaian tapi telanjang. Sinfani min ahlin nar, kata Rasulullah. Ada dua penghuni neraka, lam arahuma ba'd. Yang penghuni neraka ini belum pernah kulihat sebelumnya. Jadi zaman Rasulullah nggak ada nih penghuni neraka kayak begini. Zaman Rasulullah nggak ada, adanya cuma di zaman sekarang. Apa itu kata Rasulullah SAW? Kasiyatu, ariyatu, perempuan berpakaian tapi telanjang, jalan berlenggok-lenggok. Wa ala ru'usihinna ka'asmiatul bukhut, di kepala mereka ada seperti punduk-punduk onta. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah wa la yajidari haha. Orang kayak begini tidak akan mencium wanginya surga dan tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa tadi? Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia pakai pakaian tapi kayak telanjang. Ini hati-hati. Perempuan harus menutup aurat. Alhamdulillah, hari ini Allah pertemukan kita untuk belajar ilmu agama. Perginya kita ke sini, duduknya kita di sini, belajarnya kita di sini, menggugurkan dosa. Percaya enggak? Percaya Ustaz. Dalilnya mana? Dalilnya hadis. Ayo, jangan ada yang depan pintu. Fadhol, masuk, tafadholi. Fadhol, sini kosong, Bu. Orang yang belajar ilmu agama akan apa? Digugurkannya dosa. Dalilnya hadis. Kata Rasulullah SAW, Allah memiliki malaikat-malaikat tawafin, malaikat-malaikat yang berputar-putar untuk mencari majelis ilmu. Kalau mereka sudah dapat majelis ilmu, malaikat tadi mampir, duduk, dengar. Setelah dia duduk, dia dengar, dia panggil temannya, halummu ila hajatikum, wahai teman-teman, kemari, kemari, ini ada majlis ilmu yang kalian cari. Akhirnya ketika dia kembali kepada Allah, Allah bertanya pada malaikat, itu orang-orang yang kumpul, apa yang mereka mau? Kata Allah, ya Allah, mereka mau adalah ridhamu. Lalu Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat aku? Lalu malaikat menjawab, mereka belum pernah melihat engkau ya Allah. Lalu ditanya lagi,
Bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku, kata Allah? Tentu mereka lebih dahsyat lagi dalam berbuat baik, ya Allah. Allah tanya lagi sama malaikat, apa yang paling mereka inginkan? Mereka kumpul tuh mau apa? Kata malaikat, mereka inginkan surga, ya Allah. Allah tanya lagi, apakah mereka pernah lihat surga? Maka kata malaikat, mereka belum pernah lihat surga. Masya Allah. Mereka belum pernah lihat surga. Lalu Allah bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga? Maka kata malaikat, ya Allah, kalau seandainya mereka pernah melihat surga, tentu mereka akan banyak lagi beramal soleh padamu. Lalu Allah tanya lagi, apa yang mereka takutkan? Malaikat bilang, yang mereka takutkan neraka, ya Allah. Allah tanya lagi, apakah mereka pernah melihat neraka? Kata para malaikat, belum pernah, ya Allah. Lalu Allah tanya lagi, bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka? Maka kata malaikat, kalau seandainya mereka melihat neraka, tentu mereka akan jauh lebih takut lagi, dan mereka akan lari dari neraka. Lalu Allah berkata pada malaikat, ushidukum, wahai malaikat, aku ushidukum, aku bersaksi di depan kalian semua. Sesungguhnya orang-orang tersebut yang berkumpul karena Allah, yang mencari surga dan takut neraka, apa kata Allah? Qad ghafartu lahum, aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Jadi kalau ada orang di majelis ilmu, tujuannya mencari surga Allah, takutnya dari neraka. Maka kalau orang seperti ini, apa yang dia dapatkan? Ampunan dari Allah. Jadi yang duduk, yang bawa anak, mungkin gak sempat nyatet, Ustaz, gak enak Ustaz, saya duduk gak nyempet nyatet. Udah, orang duduk belajar ilmu agama, dosanya diampuni. Yang nyatet punya ilmu, dia dapat kebaikan yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman di antara kalian. Terutama nih ibu-ibu memang harus diajarin ilmu agama. Harus. Dan suami punya tanggung jawab harus mengajarkan istri ilmu agama. Kenapa? Karena perempuan itu bukan hanya butuh makan, dia butuh kesehatan, dia butuh pakaian, dia butuh rumah, tapi dia butuh juga bimbingan supaya dia selamat dari api neraka. Kalau ada cowok suami yang kurang memperhatikan agama istrinya, maka suami tadi kurang bertanggung jawab. Paling tidak suami nyuruh istri hadir kajian. Kalau dia nggak bisa ngajarin, dia berikan motivasi, berikan fasilitas, berikan dorongan, hadir kajian. Karena kalau perempuan nggak diajarin agama, ya subhanallah, apa yang terjadi? Ibu akan ngedidik anak. Siapa yang ngedidik anak di rumah? Bapak atau ibu? Kebanyakannya ibu. Kalau ibu nggak diajarin ilmu agama, berarti kemungkinan besar nanti anak tidak akan tahu ilmu agama. Kalau anak nggak tahu ilmu agama, sumber kerusakan. Itu. Kenapa anak durhaka? Nggak tahu agama. Kenapa anak melawan? Nggak tahu agama. Kenapa anak mencuri? Nggak tahu agama. Coba kalau tahu agama, sumber kebaikan. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, kalau kau pilih wanita, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Rasulullah SAW, kalau kau mau milih perempuan, pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan selamat. Kalau begitu, perempuan yang baik itu yang baik agama. Mau jadi perempuan baik, baikin agama. Mau jadi perempuan yang dipuji oleh Rasulullah, baikkan agama. Mau jadi perempuan idaman, bukan perempuan idaman itu yang tiap minggu minta ke salon, belum tentu.
Tiap minggu minta ke salon. Kalau nggak dikasih berantem sama suami. Subhanallah. Lalu dia bilang supaya saya cantik. Seberapa penting cantik fisikmu kalau ternyata agamamu nggak ada? Seberapa penting bersihnya wajahmu kalau ternyata hati tidak bersih dari perbuatan-perbuatan yang jelek? Masuk, silahkan. Sini, yang ke depan dapat hadiah senderan. Hadiah senderan yang ke depan. Fadhal, ke depan. La ilaha illallah. Tadi sampai mana? Perempuan harus belajar ilmu agama karena dia merupakan madrasatul aulad, pendidikan untuk anak-anak. Perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang agamanya baik. Jangan merasa minder dengan perempuan yang fisiknya baik tapi agamanya nggak baik. Buat apa kalau fisik baik tapi agama nggak baik? Maaf, itu orang yang fisiknya baik tapi agamanya rusak. Kalau kau lihat fisiknya kau kagum, itu adalah sifat orang munafik. Benar Ustaz? Benar di Quran. Allah menyebutkan di Quran di dalam surat Al-Munafiqun, fa idza ra'aitahum tu'jibuka atsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Kata Allah menceritakan tentang orang-orang munafikin di zaman Rasulullah. Fa idza ra'aitahum, kalau kau melihat mereka, tu'jibuka atsamuhum, jasad fisik mereka bikin kau kagum. Jadi zaman Rasulullah, orang munafik itu sibuk dengan penampilan fisik tapi enggak pernah memperhatikan penampilan iman. Sampai Allah katakan, tu'jibuka atsamuhum, kalau kau melihat kepada fisik mereka kau akan kagum. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, kalau dia berbicara kau akan mendengarkan pembicaraannya. Yang ingin menjadi pembahasan kita bukan berarti fisik itu enggak penting. Zahir ini penting, tapi yang lebih penting bagi seorang wanita adalah dia memperbaiki agamanya. Kalau fisiknya enggak baik atau kalau fisiknya baik tapi agamanya enggak baik, ini percuma, enggak jauh beda sama orang munafikin. Tapi kalau agamanya baik, akhlaknya baik, fisiknya baik, Masya Allah. Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita tentang innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tetapi di sisi Allah, innallaha la yanzur ila sawarikum wala ila atsamikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan Allah tidak melihat kepada wajah dan rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada amal dan hati kalian. Kita udah masuk ke tema belum? Udah masuk ke tema belum? Belum. Udah gak ada yang masuk lagi kan? Pintunya? Hah? Kita masuk ke temanya sekarang. Apa temanya? Berbaktinya istri kepada suami. Orang sekarang kalau diajak ngomong kayak begini risih. Ustaz, jangan bilanglah begitu. Perempuan tuh bukan hanya buat suami aja, Ustaz. Kami juga butuh emansipasi. Masya Allah. Jadi jangan tugas kami hanya untuk rumah tangga, anak, lalu jangan hanya untuk dapur. Kami ingin sesuatu yang lebih, Ustaz. Perhatikan, kalau suami di luar, istri di luar, yang jaga anak siapa? Nggak ada. Nek, Allahu Akbar ya Rabbi. Biasanya begitu ya. Allah, itu
Kita aja yang masih sehat, masih muda, ngurus anak capek. Emang nenek kalau dititipin nenek nggak capek? Tapi nenek diem aja kok Ustaz. Iya kamu yang kurang peka. Masa nenek bilang nih bawa anak lo pulang, kan nggak mungkin. Nenek pun senang, bener. Kembali kita. Islam udah bagi tugas dengan sempurna. Islam bagi tugas sudah sempurna. Ada yang cari, ada yang masak, ada yang buat, yang jaga. Kalau semuanya nyari, nanti nggak ada yang di rumah. Kalau semuanya di rumah, nggak ada yang nyari. Islam udah bagi tugas dengan baik. Tugasnya laki-laki nyari, keluar. Dia bawa pulang. Begitu dia bawa pulang, kasih ke istrinya. Istrinya yang ngelola, yang masak, yang bagi. Adil tidak? Adil. Kalau sebagian perempuan nggak mau. Ustadz, suami saya nyari. Oke, begitu pulang dia juga yang masak. Iya, subhanallah. Kamu ngapain? Ya kan begitu Ustadz, harusnya. Itu harus atau nggak harus? Atau sebagian lagi udah termakan dengan budaya barat. Nggak tahu mana hak suami, mana kewajiban istri. Dia anggap kita sama. Memang sama-sama manusia. Memang sama-sama punya tanggung jawab. Tapi udah dibagi sama Allah tanggung jawabnya. Yang bagi tanggung jawab ini siapa? Allah. Kehebatan seorang wanita itu bukan ketika dia menjadi orang hebat di luar rumahnya tapi anaknya nggak keurus di rumah. Kehebatan seorang wanita adalah dia di rumah tapi dia didik anaknya sehingga anaknya menjadi pemimpin di luar rumah. Itu wanita hebat. Kalau ada anak yang hafid 30 juz baru 11 tahun, 12 tahun, yang dipuji anaknya atau ibunya? Pasti ibunya kecipratan. Tapi kalau ibunya hebat, luar biasa di kantornya disegani, punya kedudukan hebat, tapi di rumah anaknya sama tetangga berantem, sama temannya berantem, di mana-mana bikin masalah. Ini perempuan hebat atau nggak hebat? Maka perempuan hebat yang bisa mencetak orang hebat itu perempuan hebat. Perempuan hebat itu apa? Yang bisa mencetak orang hebat. Kenapa Fatimah hebat? Dia bisa mencetak Hasan dan Husain. Kenapa Asma binti Abi Bakar? Ayo, Asma binti Abi Bakar ini ibunya siapa? Asma binti Abu Bakar ibunya siapa? Hah? Termasuk Urwah, termasuk Zubair. Karena dia apa? Abdullah. Karena suaminya adalah Zubair bin Awam. Zubair punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Awam, Abdullah bin Zubair, orang sahabat hebat. Jadi perempuan itu menjadi hebat ketika dia bisa mencetak anak-anak yang hebat. Ini prinsip Islam. Maka perempuan itu yang bisa mencetak anak-anak hebat berarti dia punya perhatian penuh kepada keluarga dan anak-anak. Kalau dia punya perhatian penuh kepada keluarga dan anak-anak, berarti perempuan seperti ini dia telah menunaikan tugasnya dengan baik. Yang kita bahas sekarang adalah kebaktian seorang istri kepada suami. Ketahuilah para wanita, jika kau berbakti kepada suamimu, itu bukan karena suamimu yang memaksakan dirimu. Jika kau berbuat baik pada suamimu, bukan hanya karena suamimu kau harus berbuat baik, tapi kau berbuat baik pada suamimu, Allah akan mencintaimu. Kalau kau berbuat baik pada suamimu, maka ada yang cemburu padamu, yaitu bidadari-bidadari surga. Tapi kalau kau tidak baik sama suamimu, kau bentak suamimu, kau marahi suamimu, kau caci suamimu, sementara suamimu orang baik, para bidadari surga mengatakan, ya Allah, biarkan lepaskan laki-laki itu buat kami.
Para penghuni surga mengatakan, biarkan itu buat kami. Prinsip pertama, rumah tangga. Prinsip pertama rumah tangga. Rumah tangga itu adalah ibadah. Ini harus ada dalam semua orang yang berumah tangga. Rumah tangga itu ibadah. Rumah tangga itu bukan hanya sekedar kegiatan sosial, keharusan yang kita lakukan, bukan. Rumah tangga itu adalah perintah Allah dan Rasul. Maka segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu adalah kebaikan dan ibadah. Jika kita melaksanakannya dengan baik, maka kita bukan patuh kepada siapa-siapa kecuali kita patuh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip pertama, rumah tangga apa? Ibadah. Dalilnya dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah dari yang baik-baik perempuan itu. Allah perintahkan menikahi, berarti hukum asal perintah itu adalah ibadah. Dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikah itu adalah ajaranku. Barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dua dalil ini, maka pernikahan itu adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan dalam pernikahan itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Capeknya dicatat pahala, susahnya dicatat pahala, letihnya dicatat pahala. Enggak ada yang terjadi kalau kita niatkan karena Allah kecuali menjadi sebuah pahala. Tapi ingat, di setiap ibadah pasti ada yang goda, ya tidak? Setiap ibadah ada yang goda, tidak? Maka rumah tangga pun pasti ada godaan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Fa inna syaitan yadha arsahu 'alal ma." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sesungguhnya syaitan meletakkan singgasananya di atas air. Lalu syaitan mengutus pasukannya untuk mengganggu manusia. Diganggu agar mereka tidak dekat kepada Allah. Setiap mereka mengganggu manusia, mereka laporan kepada iblis, kepalanya syaitan. Iblis mendengar laporan-laporan pasukannya, sampai ada salah satu pasukan yang melapor, "Ma taraktu ar-rajul imra'at illa faraqtu bainahuma." Kata iblis, kata syaitan kepada iblis, laporan pasukan, aku tidak dapati seorang laki-laki yang mencintai istrinya kecuali aku akan berusaha menceraikan mereka berdua. Lalu iblis turun dari singgasananya, dari kedudukan tahtanya, turun menghadap kepada pasukan yang sedang melapor ini. Dia peluk, dia puji, dia bilang, "Kau pasukan yang paling hebat." Jadi iblis punya pasukan khusus yang ingin menghancurkan rumah tangga. Apa tujuannya? Kalau udah hancur rumah tangga, anak akan hancur. Kalau anak sudah hancur, akan hancur masyarakat. Kalau masyarakat hancur, anak udah gak ada yang jaga, gak ada yang perhatikan, gampang dibisikin sama syaitan, gampang dipengaruhin, gampang dirusak, gak ada yang jaga. Sama kayak kambing, kalau gak ada yang gembalain, serigala akan mudah terekam. Maka itu syaitan
sangat berusaha dalam rumah tangga agar rumah tangga itu apa? Pecah. Agar rumah tangga itu cerai. Tapi kita harus pada prinsip pertama, rumah tangga itu harus dibangun karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berumah tangga. Rasulullah pernah berkata kepada seorang sahabat, ketika ada seorang sahabat berkata dan bertanya, ya, tentang dirinya. Ketika itu ada seorang sahabat berkata, faqala laha Rasulullah an ammati law anna Nabi SAW fi hajatin la faragat min hajati faqala laha Rasulullah SAW adhan zawja ant qala na'am qala fa kayfa anta lah qala maluhu illa ajaztu an qala unzuri aina ant fa innama huwa jannatuki wa naruki. Kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW dan bertanya tentang urusan-urusan kehidupannya, kemudian Rasulullah bertanya, hal laki ba'lun, apakah kau punya suami, pasangan? Maka dia katakan, na'am ya Rasulullah, aku punya pasangan. Maka Rasulullah SAW katakan kepada dia, unzuri aina kunt, perhatikan bagaimana posisimu, hubunganmu dengan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena hubunganmu dengan suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi berhubungan rumah tangga itu bukan hanya bukan interaksi sosial saja, tapi hubungannya neraka surga. Pintu surga ada dalam rumah tangga, pintu neraka ada pada rumah tangga. Orang kalau mau masuk surga, pintu paling dekat ada dalam rumah tangga. Orang kalau mau rusak juga, mau merusak pintu surganya ada pada rumah tangga. Maka perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, ketika ditanya, bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Dia katakan, ya Rasulullah, tidaklah apa yang dia minta kalau aku mampu lakukan kecuali kulakukan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, fa innahu jannatuki wa naruki, suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Ini harus dipahami. Kadang-kadang ada jawaban, Ustadz, suami itu surga neraka kalau suaminya baik, Ustadz. Suaminya baik mah gak usah didengerin, Ustadz. Benar gak itu? Kita baik kalau suaminya baik, kalau gak baik jangan baik sama dia, Ustadz. Benar apa salah? Benar apa salah? Tidak ada dalil satupun di Quran yang mengatakan ataupun hadis kau baik kepada suamimu yang baik. Kalau suamimu tidak baik, kau lawan. Ada nggak dalil begitu, Bu? Hah? Nggak ada. Nggak ada dalil begitu di Quran. Lalu bagaimana, Ustadz? Bagaimana keadaan orang mukmin? Bagaimana seharusnya seorang muslimah? Seorang muslimah perempuan Islam harus sadar rumah tangganya, hubungan dia dengan suami itu adalah perintah Allah. Kalau dia sadar itu perintah Allah, dia berbuat baik karena Allah, dia melayani karena Allah, dia memberikan khidmah karena Allah. Dibalas sama suami atau enggak dibalas, dia yakin yang balas siapa? Allah. Jadi enggak usah peduli. Tapi kalau tujuannya manusia, Ustadz nggak dibales, saya baik dia nggak baik, akhirnya kecewa akhirnya nggak mau berbuat baik. Udah dia nggak baik, ditambah dengan kita sikap nggak baik. Ini solusi atau tambah masalah? Berarti udah pada pinter. Laki-laki, nih Bu ya, yang ngomong laki-laki juga nih. Laki-laki itu jurusnya bukan pakai kekerasan. Karena kalau perempuan melawan laki-laki pakai kekerasan, dia lebih keras. Pakai jurus bagaimana supaya dia nurut. Mau tahu jurusnya, Ibu? Mau tahu jurusnya? Ini yang dikatakan Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya ku perintahkan boleh seseorang sujud kepada orang lain, ku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Artinya apa? Bukan sujud pada suami kita. Kalau kita taat, kita baik, kita nggak banyak bantah, diam dulu aja. Dia marah, diam dulu.
Loh, diam berarti saya kalah, Ustaz. Bukan kamu kalah. Kamu pakai jurus diam supaya kamu menang. Lah kapan itu menangnya, Ustaz? Ketika kamu diam, akhirnya dia turun, dia nggak marah. Kamu masukkan apa yang kamu inginkan, dia nurut. Kan yang diinginkan supaya dia nurut. Iya enggak? Yang diinginkan supaya dia patuh. Kalau sekarang dia lagi marah, kamu marah juga. Mau nggak dia nurut sama kamu? Hah? Kamu pakai tangan, dia pakai apa? Pakai kaki itu katanya. Subhanallah. Makanya kalau ada perempuan yang ngadepin laki-laki pakai kekerasan, kamu salah jurus. Salah jurus. Ngadepin laki-laki jangan pakai kekerasan. Dia lagi marah, kasih kopi. Dia lagi ngambek, pakai baju seksi. Lah, nggak percaya. Nggak percaya, itu langsung reda tuh panasnya. Langsung reda tuh panasnya. Udah selesai panasnya dikeluarin sama dia. Itu udah tenang, capeknya udah hilang, tidur dia. Bangun tidur, bisikin apa yang kau mau dikasih. Percaya apa enggak? Cobain kalau nggak percaya. Lah ini bukan, Ustadz, kalau begitu ini kadang-kadang ada perempuan kalau diajarin tentang menghadapi rumah tangga, ini mah ngebodoh-bodohin perempuan. Bukan, ini cara ngebodohin laki-laki. Bukan cara ngebodohin perempuan, ini cara ngebodohin siapa? Laki-laki. Tanya sama orang yang udah pengalaman dalam rumah tangga, gimana cara menaklukkan laki-laki? Orang yang belum berpengalaman 1, 2 tahun, 3 tahun bingung ngadepin suami. Gimana ngejinakin ya Ustaz? Bingung, belum tahu dia. Begitu udah 5 tahun, 6 tahun, suaminya marah, dia diam aja. Suaminya ngambek, dia diam aja. Tetap dilayanin. Gantiin baju dikasih, mau minum dikasih, mau makan dikasih. Itu seorang sahabat ketika anaknya meninggal. Ini anak meninggal nih. Suaminya pulang, pinter nih sahabat nih. Dia nggak langsung bilang anakmu meninggal. Kenapa? Suami baru pulang dari luar, capek, banyak masalah, ketemu sama orang di jalan, bukan berarti main. Bisa jadi berantem sama orang, bisa jadi dibentak orang, bisa jadi macam-macam. Bisa jadi harga dirinya diinjak oleh orang hanya untuk dapat duit, pulang bawa ke rumah istrinya. Begitu dia pulang ke rumah, tiba-tiba si istri bawa berita yang nyesekin dada. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Langsung meledak, ya enggak? Langsung si istri bilang lagi meledak. Kenapa sih dikasih tahu marah-marah? Dia nggak ngerti. Kamu ngasih taunya di waktu yang nggak tepat. Biarin dia pulang. Mandi dulu, bersihkan dulu, kena air dingin di badan. Dia maunya apa? Makan, kasih makan dulu. Dia maunya apa lagi? Tidur, kasih tidur dulu. Selesai tidur, selesai itu semua urat-urat tegangnya hilang. Udah mulai rileks dia. Maka sahabat bilang, aku kabarkan padamu, anakmu telah meninggal. Ya Allah. Tapi sudah diselesaikan dulu semua kebutuhan suami. Baru dia bilang apa? Aku kabarkan anakmu meninggal. Panik gak suaminya? Tenang. Karena istrinya pun menghadapi dengan tenang. Coba begitu dia baru pulang, langsung si istrinya teriak-teriak histeris. Bukan jadi jalan keluar, malah tambah jadi masalah. Seorang perempuan yang pandai adalah perempuan yang taat kepada suaminya. Ketaatan ini bukan dalam rangka, maaf ini, karena ada orang menganggap itu merendahkan wanita. Ketaatan seorang wanita kepada suami bukan merendahkan wanita, tapi itu akan menyebabkan seorang wanita menang di hadapan suami. Kalau dia bisa kuasai suaminya dengan ketaatan, yakin dia akan patuh. Enggak Ustadz, saya udah baik, dia udah taat, tapi tetap aja dia masih sama yang lain Ustadz. Ingat, dia sama yang lain, tetap aja dia pulang ke sangkarnya. Pergi sama yang lain tuh cuman matanya. Pergi yang sama yang lain cuman badannya, hatinya nggak mungkin sama yang lain. Kalau seorang perempuan sudah pandai mengambil hati laki-laki. Benar apa salah? Benar. Maka itu Rasulullah mengatakan, ta'atuka, mentaati suami itu adalah kebaikan. Ini jadi kalau kita mengkhidmah atau melayani suami,
atau bahkan kita berbakti kepada suami, itu kebaikannya akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita membangkang, kalau kita melawan, kalau kita keras, kalau kita menyakiti, kejelekannya kembali kepada kita. Memang dia pun akan sakit, tapi kejelekan itu akan kembali kepada wanita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza salat mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha." Kata Rasulullah SAW, jika perempuan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, nggak pakai yang sunnah, 5 waktu doang. Apalagi wasauma syahroha, dia puasa bulan Ramadan aja, nggak pakai nambah puasa sunnah, Ramadan aja dia puasa. Apalagi wahafadat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia jaga auratnya, dia jaga pergaulannya, dia jaga kemaluannya, nggak bermudah-mudahan bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram. Berapa ini? 3 amalan. Tambah 1 lagi, wa ta'at ba'laha, dia taat sama suaminya. Nanti dia yaumul qiyamah perempuan kayak begini dipanggil, lalu dikatakan pada perempuan ini, wahai perempuan yang mulia, udkhulil jannah min aibabi syi'ti, kau masuklah surga dari pintu mana yang kau suka. Spesial buat dia. Dia mau masuk pintu surga orang yang banyak puasa, nggak ada yang larang, masuk. Dia mau masuk pintu surga dari orang banyak sedekah, nggak ada yang larang, masuk. Dia mau masuk pintu surga dari orang yang banyak ilmu, boleh masuk. Dia boleh masuk dari pintu surga mana aja. Gampang nggak amalan? Berapa amalannya? 4. Apa tadi? Sholat. Udah sholat belum 5 waktu? Udah sholat belum 5 waktu? Udah. Apa yang kedua? Puasa Ramadan. Ada bolong nggak? Nggak, Ustaz, kecuali haid dan nifas. Masya Allah. Gampang nggak puasa Ramadan? Gampang. Yang ketiga, jaga kehormat. Jangan mudah bergaul dengan yang bukan mahram. Bisa nggak ini? Udah 3, udah bisa. Yang keempat apa? Mentaati Gampang nggak yang keempat? Hah? Gampang apa susah? Gampang. Kalau 4 ini dilakukan, apa kata Rasulullah? Udkhulil jannah min aibabi syi'ti. Masuklah surga dari pintu mana yang kau suka. Jadi banyak orang nanya. Kadang-kadang ada orang bercerita tentang istrinya, kadang-kadang istri bercerita tentang suaminya. Kadang-kadang saya lihat cerita itu sebenarnya bagaikan, saya lihat cerita itu, kalau saya sering memperhatikan cerita yang mereka ceritakan itu kadang-kadang seperti bola bekel. Tahu bola bekel, Ibu? Bola bekel kalau kita lempar ke tembok kenceng, dia balik ke kita kenceng nggak? Kadang-kadang nih si perempuan bilang, Ustadz, suami saya begini, begitu, begini. Dia bilang tentang suaminya. Tapi dia nggak pernah menceritakan dirinya. Padahal suaminya berbuat itu adalah lemparan balik dari apa yang pernah kau lempar. Ya tidak? Terkadang itu terjadi. Begitupun seorang suami. Maka sebenarnya rumah tangga itu dibangun di atas rahmah, dibangun di atas ketaatan, dibangun di atas agama. Ini rumah tangga yang sudah punya pondasi yang sangat kuat. Tapi kalau rumah tangga nggak ada ketaatan, nggak ada agama yang baik, walaupun dia suaminya bawa pulang duit yang banyak, belum tentu rumah tangganya bagus. Walaupun dia dikasih apa yang diinginkan oleh suaminya, belum tentu rumah tangganya jadi baik. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, perempuan mana saja meninggal dan suaminya ridha kepada dia, maka akan dikatakan kepada perempuan ini,
masuklah surga dari mana yang kau suka. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya, lau kana min qadamihi ila mafraqi ra'si qarhah." Kalau seandainya dari telapak kaki sampai ubun-ubun kepala laki-laki itu luka, tanabajas bil qaih was sadid, sampai lukanya mengeluarkan darah dan nanah, istaqbalathu lahasathu ma adat haqqaha, lalu si istri tadi mengusapnya, bahkan mungkin menjilatnya, ma adat haqqaha, istri ini belum menunaikan hak sebenar-benarnya kepada suami. Ya subhanallah, sebesar itu hak suami di mata Rasulullah SAW. Kenapa sebesar itu, Ustaz? Karena dia bertanggung jawab terhadap wanita, bukan hanya dunia, akhirat dia pun bertanggung jawab terhadap wanita. Perempuan tanggung jawab sama suami cuma tanggung jawab perut sama di bawah perut, selesai. Laki-laki tanggung jawab sama istri, makannya, pakaiannya, hidupnya, pendidikan agamanya, akhiratnya, dunia akhiratnya laki-laki bertanggung jawab. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya kau bisa, kau jilat itu lukanya, belum tentu kau bisa menunaikan haknya, karena dia bertanggung jawab terhadap dirimu itu dunia dan akhirat. Siapa yang bisa membalas kalau di akhirat dia sudah menjadi orang terdepan yang akan membelamu? Orang yang paling pertama kali ditanya tentang dirimu. Ketika kau belum menikah, ayahmu yang menjadi orang pertama kali ditanya tentang dirimu. Tapi ketika ayahmu menyerahkan dia, kuserahkan engkau, ankahtuka, kunikahkan engkau, kembali nih, tanggung jawab bukan sama ayah lagi, udah dipanggil, udah dipegang. Qabiltu nikah, kuterima nikahnya, kuterima tanggung jawabnya, pindah tanggung jawabnya. Siapa yang pegang sekarang? Bukan hanya fisiknya, bukan hanya makannya, bukan hanya pakaiannya, bukan hanya tempat tinggalnya, agamanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Siapa yang diajak bicara oleh Allah di sini? Jagalah keluargamu dan dirimu dari api neraka. Allah mengajak bicara laki-laki. Maka laki-laki punya tanggung jawab terhadap perempuan sangat besar. Tanggung jawab yang besar ini mengharuskan pula dia punya hak yang besar. Adil tidak? Adil tidak? Allah berfirman dalam Quran, Ar-rijalu qawamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki qawam, dia itu pemimpin, dia itu di depan, 'ala nisa. Jadi Allah sudah jelaskan, kau itu laki-laki pemimpin, artinya kau akan ditanya, kau akan bertanggung jawab. Berarti dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar itu sesuai dengan hak yang besar. Apa haknya? Ditaati. Kalau kita mentaatinya dalam kebaikan, kita pada hakikatnya bukan hanya mentaati suami, tapi sedang mentaati Allah dan Rasul. Fatimah anaknya siapa Fatimah? Anaknya Rasulullah. Anaknya Rasulullah. Orang yang terbaik, nasab yang terbaik, perempuan yang terbaik. Tetap dia ada Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib tetap dia ladenin. Enggak dia bilang saya ini perempuan hebat, enggak dia bilang saya ini perempuan nasabnya tinggi, enggak dia bilang saya ini anak Nabi, enggak. Padahal dia dari nasab dia mulia, dari kecantikan dia hebat, dari keturunan orang hebat. Di depan suami tetap dia tinggalkan semuanya, dia patuh sama suaminya. Nah ini ada perempuan sekarang, Fatimah bukan, Aisyah bukan, tapi subhanallah congkaknya di depan suami hampir sama kayak Fir'aun. Ya Rabbi. Kenapa? Suami tidak dihargai, suami dihinakan, suami dikhianati. Itu biasanya perempuan yang gak tahu agama. Kalau kayak begitu keadaannya, ini menunjukkan perempuan yang akan mendapatkan hukuman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Fatimah pernah datang ke Rasulullah. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah,
Aku capek ngurus rumah tangga. Berapa anaknya? Fatimah berapa anaknya? 2, Hasan dan Husain. Aku capek. Apalagi pekerjaan zaman dulu. Zaman dulu tuh orang kalau di rumah ngambil airnya jauh. Ngambil air. Kadang-kadang juga kendaraan suaminya, kudanya, ontanya dia yang bersihin. Kasih makan, cari rumput buat ontaknya, dia nyariin. Dia ngurusin anaknya di rumah, dia masakin. Fatimah capek, ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah kau kasih aku pelayan? Kenapa Fatimah minta ke Rasulullah? Karena Rasulullah itu pasti punya pelayan. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung kasih? Atau Rasulullah SAW langsung marah kepada Ali? Kenapa kau buat anakku capek? Rasulullah mendidik Fatimah. Karena itu memang tugas wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Maukah engkau kutunjukkan dengan amalan? Kalau amalan ini insya Allah akan hilang letih. Yang dikasih amal. Apa Rasulullah marah ketika Fatimah mengatakan dia capek? Enggak. Apakah Ali dimarahin? Juga tidak. Apakah Rasulullah SAW memanjakan Fatimah? Tidak. Rasulullah mendidik Fatimah. Akhirnya dikasih amalan bertasbih. Subhanallah berapa kali? 33 kali. Bertahmid alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Bertakbir Allahu Akbar berapa kali? 33 kali. Kata Rasulullah, lakukan ini sebelum tidur. Jadi kalau ibu-ibu capek, sebelum tidur ambil wudu, baca subhanallah berapa kali? 33. Baca alhamdulillah berapa kali? 33. Baca Allahu Akbar berapa kali? 33. Baca ini bangun tidur insya Allah segar. Insya Allah segar. Yakin dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajarkan itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Mayan bagi li ahadin an yasjuda li ahadin, walau kana ahadun yanbagi an yasjuda li ahadin, la amartu mar'a an tasjuda li zawjiha." Tidak pantas seseorang untuk sujud kepada orang lain. Kalau seandainya diperbolehkan seseorang itu sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan sujud seorang wanita kepada suaminya. Allah menyebutkan pada surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34. Di An-Nisa ayat 34 Allah menyebutkan tentang siapakah mereka perempuan yang dikatakan saleh atau salihat. Allah mengatakan di dalam surat itu adalah Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah." Surat An-Nisa ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang salehah itu adalah perempuan yang qanitat. Qanitat itu taat kepada Allah dan Rasul dan taat kepada suaminya. Ini disebutkan para ulama. Qanitat itu artinya tunduk patuh. Siapa yang dia patuhi? Allah. Ini yang pertama kali. Perempuan harus patuh kepada siapa yang pertama kali? Allah. Kemudian kepada Allah dan Rasul, ini satu paket, nggak bisa dipisah. Kemudian perempuan harus taat kepada siapa berikutnya setelah Allah dan Rasul? Kepada suami. Siapa yang merintahkan ini? Allah. Kenapa Allah perintahkan itu? Karena Allah tahu itulah sumber kebaikan rumah tangga. Disebutkan juga oleh para ulama, atau Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, aimra'atin khair?" Ya Rasulullah, perempuan bagaimanakah yang terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Allati tuti'u idza amar, tasurru idza nadhar." Kata Rasulullah SAW, perempuan yang terbaik itu adalah perempuan yang mentaati kalau diperintah, dan dia membahagiakan kalau dilihat, dan dia menjaga dirinya, kehormatannya, dan menjaga harta suaminya. Itu kriteria perempuan yang baik. Nggak ada kriteria perempuan yang baik menurut Quran dan Sunnah
itu fisik yang terbaik, nggak ada. Nggak ada kriteria perempuan terbaik menurut Al-Quran dan Sunnah harus tingginya sekian, nggak ada. Harus berat badannya sekian, nggak ada. Kriteria di Quran dan hadis perempuan yang baik itu perempuan yang taat kalau dilihat enak. Maksud dilihat enak bagaimana Ustaz? Apakah cantik? Bukan harus cantik. Kadang ada perempuan cantik dilihat nggak enak. Benar tidak? Dilihat dia cantik tapi mukanya cemberut terus, enak nggak ngelihatnya? Nggak enak. Dia nggak terlalu cantik tapi dia bersih, wajahnya bersinar dan selalu senyum, enak nggak dilihatnya? Enak. Maka Rasul mengatakan tusirru idza nazar, menyenangkan kalau dilihat. Dan dia menjaga diri dan kehormatannya. Menjadi permasalahan, kata para ulama, tidak boleh taat kalau untuk maksiat. Ketika kita bicara tadi taat sama laki, taat sama suami. Poin berikutnya, tidak boleh taat kalau untuk maksiat. Ini juga harus ada prinsip. Nggak boleh. Maaf bang, nggak boleh kalau buat maksiat. Abang boleh nyuruh saya apa aja, tapi kalau untuk maksiat saya nggak mau. Bukan karena saya nggak patuh, tapi saya takut sama Allah. Hadisnya apa? Hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inna imra'atan min ansar zawajat bintaha. Fatama'attat sya'raha ra'saha. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakarat dzalika lahu faqalat inna zawjaha amarani an asil fi sya'riha. Qala la, inna qad lu'ina muwassilat." Ada seorang perempuan di Ansar, perempuan ini rambutnya rontok atau rambutnya nggak bagus. Suaminya bilang sama dia, sambung pakai rambut palsu. Maka perempuan ini sebelum pakai rambut palsu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku memerintahkan aku pakai rambut palsu. Maka kata Rasulullah, la, jangan kau patuhi. Innau qad lu'ina man musilat, karena dilaknat orang yang menyambung rambut. Kenapa Rasulullah nggak memerintahkan dia taat? Karena itu maksiat kepada Allah. Orang sekarang bukan rambut aja yang disambung. Kalau nyambung rambut, contoh pakai apa? Pakai wig. Contoh yang lain pakai apa? Pakai konde. Ada juga sekarang orang nyambung bulu mata. Ini masya Allah bulu mata disambung. Itu juga nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Sama seperti nyambung rambut nggak boh. Siapa yang larang? Allah dan Rasulullah. Rasul mengatakan inna qad lu'ina muwassilat, karena orang yang menyambung itu dilaknat. Bikin tato, nyambung rambut, gigir gigi, merubah ciptaan Allah, itu semua dilarang. Enggak boleh. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la tuti'u mar'atu zawjaha fi ma'siyah. Jangan seorang wanita mentaati suaminya untuk perkara maksiat. Walaupun dia memerintahkan kalau maksiat jangan taati, tapi tetap tolak dengan cara yang baik. Lagi lampu merah, suami mau nerobos lampu merah, boleh nggak? Jangan bang, lampu merah nanti ditilang. Nggak apa-apa, nggak ada polisi, ada Allah. Ada sebuah kisah ini diceritakan oleh guru saya. Guru saya bercerita ada seorang muridnya. Ini guru saya seorang syekh. Dia bercerita ada seorang muridnya belajar agama sama dia, anak muda. Istrinya pun belajar agama sama dia, sama-sama ada di satu mahat di pondok pesantren. Allah takdirkan mereka nikah. Ini si perempuan gak pernah kenal laki-laki, si laki-laki gak pernah kenal perempuan. Begitu nikah, Masya Allah, betul-betul mencintai pasangannya, karena gak pernah ketemu yang lain. Begitu sangat cintanya, ini ketika lampu merah si suami tetap ngelanggar, karena sangat cinta sama suami istrinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi suatu hari mereka bertengkar gara-gara masalah yang ringan. Ketika mereka berpikir lagi kenapa bertengkar, mereka malu. Masa sih gara-gara gitu bertengkar? Bahkan mereka bercerai.
Maka Syekh ketika itu bercerita karena menjelaskan sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua orang saling mencintai, fafarraqa bainahuma, kemudian Allah ceraikan keduanya, illa bisababi dzanbin ahadihima aw kilahuma, kecuali karena dosa salah satunya atau keduanya. Maka kata para ulama, maksiat kalau kita taati itu bisa jadi malah bumerang, hancur rumah tangga. Sekarang mungkin kita taati, tapi akan datang masalah yang lain. Bukan berarti kita melawan, tapi taat kita tetap harus pertama kali kepada Allah dan Rasul. Kalau dia meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan permintaan Allah dan Rasul, tolak dengan baik. Tapi kalau dia meminta sesuatu yang menjadi haknya dan tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka wajib bagi kita menunaikannya. Ayyumra'atin batat wa zawjuha, atau perempuan mana saja, kata Rasulullah SAW, idza da'a rajulun imra'atahu ila firash fa'abat, jika seorang laki-laki memanggil, ini cerita juga nih, Masya Allah, subhanallah, jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istrinya tidak mau, maka dalam waktu malam mereka tidur, la'anatha malaika hatta tusbih, dilaknat malaikat sampai pagi. Sebesar itu Ustaz? Iya, sebesar itu. Apalagi kalau perempuan, ibu maaf ini, laki-laki di jalan setiap hari kerja, lihat di jalan, lihat di kantor ada perempuan. Perempuannya kadang-kadang buka aurat, kadang-kadang pakai minyak wangi, yang menyebabkan dia berpikir lain. Ketika dia berpikir lain, dia tepis pikirannya. Di rumah ada bidadari, kata dia. Begitu sampai rumah minta sama bidadari bilang nggak mau. Apa yang terjadi dalam hatinya, Bu? Kecewa. Kalau dia nggak punya agama, dia bawa kunci mobil, dia pergi bawa dompet, selesai masalah. Kemana dia? Hah? Beli sate, subhanallah. Mau nggak suaminya beli sate? Kok begitu sih, Ustaz? Beda jiwa perempuan sama beda jiwa laki-laki. Laki-laki kalau udah pengen itu otaknya bisa lemah. Ini bukan dari kita, emang sudah disebutkan. Rasulullah mengatakan la'anat malaika tusbih, karena itu khawatir agama laki-lakinya hancur. Kalau itu ketaatan, kalau diperintahkan kemaksiatan tidak boleh ikutin, nggak boleh. Kalau diperintahkan ketaatan wajib ikutin. Kalau diperintahkan perkara yang makruh bagaimana, Ustaz? Boleh ikutin. Makruh tidak haram. Membantah suami bisa jatuh haram. Kalau diperintahkan perkara yang mubah bagaimana, Ustaz? Maka apa jawabannya? Harus ikutin. Kalau saya menganggap sunnah tapi suami katakan jangan lakukan, apa hukumnya? Ikutin suami. Mana dalilnya? Perempuan harus izin suami kalau mau puasa. Ini mau sholat malam, kata suami, entar dulu, jangan bangun dulu, tidur dulu. Sholat malam atau ikut suami? Kadang-kadang ada perempuan yang semangat, ini setan nih, gangguin anak mau sholat nih. Ya subhanallah, suami dibilang setan. Apa hukum sholat malam? Apa hukum patuh pada suami? Letakkan itu pada kehidupan kita. Ustadz, berat Ustadz. Perhatikan, itulah pelet yang paling kuat. Udah gak percaya sih, Bu? Bener. Tanya sama orang tua kita, tanya orang-orang yang udah banyak menghadapi suami, apa sih salah satu cara supaya suami itu gak bisa kemana-mana? Seandainya dia pergi, dia akan kembali ke kita. Taati dia, berikan kebahagiaan pada dia, dia akan berikan apapun yang dia miliki untukmu. Gak percaya, kalau dia sudah nyaman, apapun yang diminta dikasih. Tapi kalau dia udah gak nyaman, walaupun dia punya gak dikasih, karena dia gak nyaman. Maka dari itu, perempuan yang pintar adalah perempuan yang bisa mengkondisikan rumah tangga. Kesimpulannya, rumah tanggamu adalah ladang ibadahmu.
suamimu adalah jalan surgamu. Kalau kau bisa menjaga rumah tanggamu dengan baik, mendidik anak-anakmu menjadi orang hebat, kau sudah menjadi wanita yang hebat. Wanita yang hebat adalah wanita yang dapat melahirkan dalam rumah tangganya anak-anak yang hebat. Wanita yang hebat yang dapat mengkondisikan dalam rumah tangganya ketaatan kepada Allah. Wanita yang hebat adalah wanita yang dia menjadikan rumah tangganya dibangun di atas ibadah kepada Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Allah alam, ini yang bisa kita bahas. Saya dipesankan tadi jam 5 sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan, pakai kertas saja yang mungkinnya pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, kita selesaikan pelajaran kita insyaallah. Jika ada pertanyaan, fadhol pakai kertas, silahkan. Astaghfirullahaladzim. Syukron. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustaz dimanapun itu beserta keluarga. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana perhatikan, gimana caranya bentar. Gimana caranya agar diri ini menjadi istri yang qanaah? Dia udah nanya begini. Ini insya Allah satu titik kebaikan. Karena dia mau tanya gimana supaya jadi qanaah. Diamalin atau nggak diamalin nomor 2. Kalau nggak diamalin kelewatan. Dan pandai menjaga harta suami. Dan apakah ada doa khusus Ustadz agar seorang istri menjadi qanaah? Perhatikan. Salah satu sebab rumah tangga awet istri qanaah. Qanaah itu bukan berarti miskin. Salah kalau ada orang bilang qanaah itu miskin. Tidak. Qanaah itu cukup dengan apa yang ada. Karena ada orang kaya yang gak qanaah. Mau contoh? Dia dikasih sama suaminya mobil. Ini buat kamu ke pasar, sama buat kamu arisan, sama buat kamu ngaji. Dia kasih mobil. Begitu dia udah punya mobil, dia ikut kajian. Begitu ikut kajian ternyata teman dia mobilnya lebih bagus. Dia pulang ke rumah minta sama suami. Dia miskin atau kaya sebenarnya? Cukup atau tidak? Kenapa dia minta lagi? Berarti nggak qanaah itu nggak ada hubungan dengan kaya miskin. Orang kaya pun ada yang tidak qanaah. Udah punya tas banyak. Di lemarinya udah banyak tas. Tapi karena nggak ada warna khusus yang sesuai dengan baju yang baru, pengen kopol sama bajunya, minta sama suami tas yang baru, dikasih tas yang biasa nggak mau, maunya yang asli. Qanaah atau nggak qanaah ini? Dia punya selemari baju. Maka salah kalau orang beranggapan oh qanaah itu berarti harus miskin. Enggak. Qanaah itu kaya, miskin semua harus qanaah. Cukup dengan apa yang ada. Perut kenyang, badan sehat, anak sehat, rumah cukup, apalagi yang kurang? Badan gemuk, apalagi yang kurang? Enggak ada lagi yang kurang dalam hidup. Enggak kayak tetangga Ustadz. Itu yang menyebabkan enggak qanaah, membandingkan diri sama orang lain. Gak bakalan pernah selesai kalau kau bandingkan dirimu sama orang lain. Sama ketika kita masuk rumah makan yang apa istilah sekarang? Can you apa? Ya begitulah. Kamu bisa makan semuanya. Kamu bisa makan semuanya. Dia masuk di rumah makan yang bisa makan semuanya. Dia lihat di depannya orang duluan. Itu orang makan banyak banget. Semua dimasukin. Dia ngambil juga sesuai dengan orang tadi, nggak sesuai dengan perut dia. Dia ambil juga yang banyak. Kemakan gak sama dia? Hidup itu yang cukup, bukan banyak-banyakan.
Hidup itu yang cukup. Kamu cukup, saya udah cukup hidup saya. Nggak ada yang kurang, nggak ada. Badan saya sehat, anak-anak baik, kesehatan baik. Apa yang saya mau, alhamdulillah ada. Lagi nggak mau, ya nggak ada. Tapi mau kadang-kadang tunggu dulu waktu, ya wajar manusia. Berarti kamu cukup, cukup sudah. Itu qanaah. Laisa gina an karfatil ard, walakina gina nafs. Bukan orang kaya itu yang banyak harta, tapi orang yang kaya itu yang jiwanya cukup. Kisah. Ada seorang perempuan diceraikan dan diperintahkan cerai oleh Nabi gara-gara nggak qanaah. Kisah siapa itu? Siapa yang tahu? Kisah tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail nikah dengan istri pertamanya. Datang Nabi Ibrahim, masuk ke rumahnya bertanya, kemana suamimu? Pergi, suamiku pergi kerja dan pergi cari buruan. Bagaimana kehidupanmu? Dia bilang kehidupan kami susah begini begitu. Dia sebutkan kesusahannya. Nabi Ibrahim bilang sama perempuan ini, nanti kalau suamimu pulang, bilang sama suamimu ganti palang pintu rumah. Pulang Nabi Ismail, bilang istrinya, tadi ada orang tua datang tanya kehidupan kita, aku bilang kehidupan kita begini dan begitu. Maka kata apa pesannya, kata Nabi Ismail? Pesan bapak tua itu katanya ganti palang pintumu. Diganti artinya diceraikan rumah. Kenapa diceraikan istri? Kenapa istri dianggap sebagai palang pintu? Palang pintu itu adalah palang yang dengan itu atap naik. Sekarang kalau pintu ada tapi nggak ada palangnya, runtuh kan? Itu palang pintu. Maka perempuan dianggap palang pintu karena dia akan mengokohkan atap rumah. Datang kedua kali ketika Ismail udah nikah yang kedua. Karena yang pertama dicerai, diperintahkan cerai. Datang dia tanya, pertanyaannya sama, kemana suamimu? Sedang berburu. Bagaimana hidupmu? Alhamdulillah kami baik-baik saja, hidup kami cukup. Bilang sama suamimu, pertahankan palang pintunya. Kata para ulama, ini jelas hadisnya bahwasannya seorang wanita itu akan, rumah tangga akan baik kalau dia itu qanaah. Dia nggak tahu, mungkin di luar suaminya cari duit untuk bawa pulang ke dia. Bukan aja mukanya yang harus dijaga, harga dirinya pun mungkin terkadang hilang, tenaganya pun terkadang capek. Mungkin dia bisa dimarahin orang, mungkin bisa dia direndahkan orang. Nggak masalah bagi dia, yang penting bawa pulang ke rumah buat istri. Begitu bawa pulang ke rumah buat istri, tiba-tiba istri cemberut, nggak cukup katanya. Kira-kira gimana perasaan suami? Ya Allah, suami langsung berandai-andai, seandainya aku bujang, kata dia. Cukup duitku. Akhirnya dia banting tulang, keluar tenaga, bahkan mungkin kehormatannya rela dia rendahkan. Untuk apa? Untuk bawa pulang ke permaisurinya. Sampai rumah permaisurinya ngambek. Ya Allah, kecewa hati. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana menjadi sifat qanaah? Jangan suka bandingi diri dengan orang lain. Jangan suka nonton konten-konten yang pamer kekayaan. Jangan. Apa faedahnya? Jangan suka juga membandingkan diri dengan orang lain. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum. Kata Rasulullah, agar kalian qanaah, lihatlah orang di bawah kalian, jangan kalian lihat orang di atas kalian. Kamu harus tahu mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder. Kalau primer kamu udah cukup, itu sudah cukup hidupmu. Kalau primer sudah cukup, berarti kau di atas nikmat. Kalau bisa ditambah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ditambah, tidak masalah, karena yang pokok sudah cukup. Apa aja itu kebutuhan pokok, Ibu? Makanan, pakaian, kesehatan, rumah, selesai. Kalau itu sudah cukup, pada hakikatnya kau cukup. Enggak Ustadz, jalan-jalan setiap weekend, itu primer apa sekunder? Hah? Ya kadang-kadang butuh Ustadz. Iya. Kalau tiap minggu ya enggak juga kayaknya. Boleh sesekali, itu pun sesuai kemampu. Rasulullah SAW kesama Aisyah ketika berhiburnya ngapain? Siapa yang tahu? Rasulullah sama Aisyah berliburnya perang. Istri Rasulullah itu dikocok. Siapa yang ikut perang, dia ikut safar dan berlibur sama Rasulullah. Berliburnya perang.
Maka ketika suatu saat di satu tempat yang peperangan di sana, selesai pulang perang, Rasulullah ngajak Aisyah lomba lari. Ya. Allah alam. Ini yang pertama. Yang kedua doanya apa? Allahumma yakfini bihalalik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Itu doa supaya kita qanaah. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau bertanya bagaimana caranya mau adopsi angkat bayi perempuan biar jadi mahram suami saya. Begini caranya. Kau punya adik perempuan yang menyusui atau punya kakak perempuan menyusui, anak adopsi tadi kau ambil, disusui dulu dengan saudara kandungmu atau saudara kandung suamimu. Sudah disusui dia 5 kali susuan sampai kenyang, maka dia akan menjadi mahram bagi suamimu. Paham? Paham? Atau kalau anaknya laki-laki, Ustaz, gimana caranya? Hampir sama. Disusui oleh istrimu, disusui oleh kakakmu atau kakak si suami. Maaf, ini cuma sekedar contoh. Kalau si suami punya istri 2, istri pertama nggak punya anak, istri kedua punya anak, tapi dia mau ngadopsi anak laki-laki. Si istri kedua hamil, menyusui, lalu disusukan ke istri kedua. Apakah anak ini akan menjadi mahram bagi istri pertama? Paham nggak pertanyaan saya? Ulang. Laki-laki punya 2 istri. Yang pertama, dia punya istri pertama nggak punya anak. Dia punya istri kedua punya anak. Dia pengen ngadopsi anaknya laki-laki. Mau dijadiin mahram sama istri pertama dia. Disusuinnya kepada istri kedua sampai 5 kali kenyang. Jadi mahram nggak kepada istri pertama? Jadi mahram tidak? Tidak jadi mahram. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini sedikit deh, nggak apa-apa, nambah. Soal laki-laki punya 2 istri, istri pertama, istri kedua. Ada anak yang nyusuin kepada istri pertamanya cuma 2 kali susuan. Nyusuin kepada istri keduanya 3 kali susuan. Berapa kali susuan berarti? 5. Ini anak yang disusuin ini udah jadi mahram belum kepada suaminya? Ke yang pertama 2 kali, ke yang kedua 3 kali. Udah berapa kali? 5 kali. Udah jadi mahram belum? Sudah. Karena ASI yang ada pada istri pertama dan ASI yang ada pada istri kedua hasil dari suami yang satu. Suami benihnya siapa? Satu. Kecuali suaminya beda, ya nggak bisa. Sini 2, sini 3, nggak bisa. Ya. Harus 5 kali, Ibu, kenyang. Kenyangnya bagaimana? Kenyangnya itu sampai dia ngelepas sendiri. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga jazakallahu khair. Allahu akbar. Bolehkah menikah karena niat ingin menyelamatkan kehidupan anak sedangkan ibunya tidak menginginkan menikah lagi? Boleh saja. Boleh saja. Karena terkadang wanita perlu itu. Maka itu diperbolehkan, tujuan dia mulia. Tujuan dia jika untuk membesarkan seorang anak dia lakukan itu, tujuan dia mulia. Perhatikan ada hadis. Ada hadis seorang perempuan yang pelacur. Perempuan pelacur yang dia masuk ke dalam sumur dan meminumkan anjing. Lalu apa kata Rasulullah? Allah mengampuni dosanya. Hadis ini menjadi sebuah pelajaran. Kalau anjing saja diselamatkan nyawanya, kita akan terampuni dosa. Padahal anjing gak boleh dimakan, gak boleh dipelihara. Maaf, kalau bagaimana lagi kalau kita memelihara anak yang akhirnya dia hidup, dia sholat, dia zikir, dia baca Quran, dia menjadi orang baik, dia membela agama, pahala kita besar. Pahala kita besar. Salahkah saya bila menegur suami dan melarang untuk membuat akte kematian bapaknya, padahal bapaknya masih hidup, dengan alasan untuk mengurus surat waris sedangkan tanah warisnya sudah menjadi milik negara? Jangan dipenjara nanti. Jangan buat-buat kayak begituan. Kita istri sudah izin minta pulang ke rumah ibu karena
adik istri mau menikah dengan itu sudah diomongin, sudah dari jauh-jauh hari. Tapi istri takut mau izin, tidak diizinkan. Suami nanti karena tidak ada ongkos. Padahal istri sudah dikasih ongkos sama orang yang mau, yaitu adik istri. Tapi istri pengen pulang kalau tidak dapat izin suami. Berarti kan dia baru takut sama perasaan. Tadi sudah saya kasih jurusnya. Jangan langsung minta. Siapkan dulu, hilangkan capeknya, kendor-kendorkan otot-ototnya, selesai, bilangnya, "Bang, saya dapat duit dikasih buat pulang kampung, izin boleh nggak?" Jadi kalau dia pikiran duit, kita udah bilang duit udah ada. Tapi kalau abang mau nambahin lebih baik, Bang, nggak apa-apa, boleh bicara saja. Assalamualaikum Ustaz, mohon arahannya untuk istri yang suaminya poligami supaya hati tulus ikhlas menjalaninya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ya, kau layani suamimu karena Allah. Kalau kau melayani dia karena kau berharap kebaikan dia, kau akan kecewa. Saya patuh sama kamu karena Allah, saya baik karenamu karena Allah, saya menjalankan perintahmu karena Allah. Yang saya harapkan pernikahan ini ridho karena Allah. Sudah. Kalau kau adil, kau baik. Kalau kau tidak adil, urusan kamu dengan Allah, kau yang akan miring yaumul qiyamah. Jangan pula ketika dia nggak adil, kita pun akhirnya berbuat dosa. Kenapa kamu berbuat dosa pada suamimu? Gara-gara dia buat dosa, Ustaz. Orang buat dosa, jangan kita ikut-ikutan buat dosa. Dia buat dosa nggak adil, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah, kita tidak boleh berbuat dosa. Lu kalau gitu keenakan dong dia, Ustaz. Nggak enak dia di yaumul qiyamah miring kalau dia nggak adil. Nggak enak. Jadi ikhlaskan karena Allah. Hal-hal apa saja yang paling penting untuk ditanyakan ta'aruf tersebut? Tanyakan tentang agama, tanyakan tentang sholat, tanyakan tentang akhlak, tanyakan tentang keluarga. Selesai. Iya. Boleh juga terkadang tanya tentang tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab terhadap rumah tangga. Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana agar dosa-dosa kita bisa diampuni? Karena selama ini kurang taat pada suami, banyak melawan, dan apa hukumnya nanti di akhirat? Bagaimana? Pertama, minta maaf sama suami. Apalagi sebentar lagi akan masuk Ramadan, banyak minta maaf sama suami. Lalu berbuat baik semampu kita, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustadz, suami saya berlayar, terkadang nggak dapat sinyal. Jadi terkadang kalau pergi nggak bisa izin, bilang dulu. Itu bagaimana Ustadz? Jadi kamu sama suami langsung aja izin yang umum. Bang, saya mau pergi itu yang izin yang bagaimana aja. Oh, kamu kalau kantor anak sekolah, kalau mau kajian di daerah-daerah dekat rumah, kalau kamu ke pasar, udah nggak apa-apa nggak izin. Berarti ini udah ada izin. Kalau kamu pulang kampung, kalau kamu safar harus izin. Berarti itu yang harus izin. Jadi boleh saja ada beberapa perkara yang diizinkan secara umum. Allah alam. Sudah 5:30. Bentar lagi maghrib, setengah jam lagi. Kurang lebih mohon maaf. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang berkah. Allah berikan sakinah, mawaddah, saling mencintai, saling merahmati. Allah berikan kita anak keturunan yang soleh dan solehat. Allah jadikan rumah tangga kita bahtera untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.